Oke guys, jumpa lagi dengan saya Riansi Sniper Syariah. Hmm, Hari ini hari Minggu ya, tanggal 1 bulan Februari. Saya akan coba apa melihat atau menjelaskan perbedaan antara majel ACW lama dan majel ACW yang baru. Ini bedanya sedikit sih ya. Untuk yang pertama, perbedaannya itu adalah ini agak sedikit banget, sedikit agak lebih ke atas ya. Nah, jadi yang ini di bawah, yang ini agak ke sini, yang ini agak ke atas, itu aja. Itu yang pertama bedanya. Untuk yang kedua, eh, ini cuman ini ya, cuman jadi ada tulisan aja di bawahnya cewek Indonesia ya. Tadinya kan nggak ada. Kalau yang ini kan polos. Ini majalah main. Nah, untuk yang ketiga itu ini, ininya dikasih crowning ya sini. Kalau yang ini enggak. Nah, kita kembali ke perbedaan pertama, alasannya kenapa kita taikan sedikit ke atas. Ini. Ini adalah majel yang sudah kita gunakan agak sedikit lama. Nah, di sini itu kan ada muncul, ada kayak residu ya. Itu kan berarti alur alur pemecahan udaranya gitu. Makanya saya menilai ini harus ditaikan sedikit. Karena kan majel itu kita buat itu kan sesuai dengan fungsinya dulu, fungsi utama. Baru kalau kita buat produk nih, kita mau buat produk. Yang pertama itu yang kita pikirkan itu fungsinya dulu. Fungsi majel itu apa sih sebenarnya gitu kan? Maksudnya kan muncul dulu pertanyaan ke situ ya. Sebelum sebelum kita membuat sesuatu itu kan kita harus muncul dulu pertanyaan. Barang ini dibuat itu untuk apa sih? Yang pertama itu aja dulu hal yang mendasarnya. Nah, itu kan kita bisa cari referensi di mana, di Google, di apa, di banyak lah sekarang ya. Di AI juga banyak. Jadi referensi pertama kita buat produk itu, dari dulu itu kalau kita mau bikin sesuatu, kita itu fungsi utamanya dulu apa? Ya, ternyata muncul kan fungsi utamanya itu untuk menahan recoil ya, yang pertama. Nah, yang pertama untuk menahan recoil. Makanya untuk menahan recoil itu kan kita buat ini, kita buat seperti lope-lope kayak gini. Itu kan fungsinya apa? Biar eh, energi pecahan himpitan udara yang keluar dari ujung ini ya, dari ujung, boleh nggak nyebutin ya, dari ujung barel ya. Dari ujung barel itu terpecah. Apakah satu terpecah? Mungkin, tapi dan belum coba ya. Kalau dua udah coba, cuma eh, pemecahannya itu agak sedikit kurang ya, agak sedikit kurang. Nah, ini aja dilihat nih. Ini kan bekasnya. Berarti kan di sini terjadi pemecahan yang pertama, terus di sini juga pemecahan yang kedua, di sini pemecahan yang ketiga, di sini pemecahan yang keempat itu masih ada tuh. Lihat di ininya di apa? Di bekas residunya ya. Kan kita bisa lihat dari residunya bahwa ini si pecahannya itu sampai ke sini nih. Tuh kan sampai ke ujung-ujung sini ada kan. Itu bukti bahwa si udara yang keluar dari ujung barel itu
itu menyebar sampai ke titik-titik sini dan rata ya keluarnya tuh. Nah, itu kan bisa kita lihat. Berarti majel ini memang berfungsi sebagaimana mestinya. Terus itu fungsi yang pertama ya. Fungsi yang pertama itu untuk menahan ya, atau meredam recoil. Makanya kita buat seperti lope-lope seperti ini biar maksud dan tujuannya itu pada saat muncul kan dia itu udah langsung ke energi yang muncul dari sini ya, energi potensial yang muncul dari sini itu langsung kedua arah. Jadi nggak bertabrakan langsung ke dinding ini ya. Kenapa kita buat lope seperti ini? Jadi biar si udara itu tidak nabrak sepenuhnya gitu. Nggak gitu, tapi kita pecah gitu. Jadi pada saat muncul udara yang tekanan begitu gede itu ya kita sedikit ada apa namanya, jadi kaditah kepecah sedikit bahasa ininya mah kurang kode. Nah itu, jadi kenapa kita nggak rubah ke model lain, ini masih tetap seperti ini, kenapa itu karena menurut menurut Rian sendiri bahwa ini adalah yang terbaik kalau menurut dia dibandingkan dengan yang garis-garis. Yang maaf ya, bukan menginginkan, cuman kalau dibandingkan dengan yang bergaris-garis seperti itu ya, yang kan ada yang gitu ya, banyak ya dari luar negeri juga ada yang gitu-gitu. Tapi dari luar juga kalau seandainya untuk api ya itu mungkin ya karena kan apa energinya besar sekali. Tapi kalau untuk cuman 16 sampai 32 Joule mungkin ini masih yang paling ideal kalau menurut ya. Kenapa? Karena pemecahannya memang pemecahan sempurna ya di sini. Jadi nggak langsung bertumpuk jadi energi lagi. Jadi kita mengurai energi yang muncul dari sini itu ya ke sini. Itu itu yang pertama, fungsi kenapa kita buat seperti ini. Walaupun resikonya ya eh, biaya produksinya pasti tinggi ya, karena beda yang pertama kan kita itu harus presisi ke sini ya, sini presisi. Dan kalau teman-teman yang ngerti engineering, produksi yang seperti ini dengan yang cuman bergaris ya di sini jauh sekali biayanya. Coba aja bertanya ke teman-teman engineeringnya. Makanya kita nggak bisa jual uh, di bawah ya, maksudnya pasti ya harganya ya memang agak beda lah gitu untuk model-model yang seperti ini. Oke, fungsi yang kedua, ini yang Rian tangkap ya. Posisi posisi yang kan seperti ini. Oke, kita contohkan ya. Posisi ini kan eh, ya unit kita itu kan begini ya. Ini. Sedangkan tahanan itu di bawah. Gini kan. Jadi pada saat di sini muncul apa terjadi ada reaksi energi ya di sini, maka kan otomatis akan seperti ini. Just, coba aja teman-teman coba lihat orang yang parasnya pendek ya, terus gini kan pasti gini, just, gitu ya, just gitu, pasti gini, just. Kenapa? Karena di sini kan terjadi tahanan ya, sedangkan di sini terjadi proses energi dorong ya, dan di sini terjadi tahan, makanya akan menghasilkan ini ya seperti ini, jadi ke atas. Nah, untuk menghindari itu biar kan keinginan kita itu
si Majel ini minimal bisa gini, jadi si unit yang kita pakai pada saat kita kompetisi itu ya diam aja gitu. Jadi pada saat terjadinya reaksi energi di situ ya diam aja. Paling ada ke belakang lah dikit. Jadi nggak ke atas gitu. Maksudnya kan itu si ini kan panjang ya, panjang kan 60 cm. Jadi kan kalau kalau seandainya sedikit aja ada energi yang narik ke atas, itu kan ke akurasinya mau seperti apa gitu maksudnya. Eh, ngopi dulu. Itulah kenapa kita mendesain di sininya ada lubangnya cuma di atas. Ya fungsinya seperti itu. Jadi untuk tidak terjadinya seperti segitu gitu. Jadi menarik si suling kita itu biar tidak menghentak ke atas. Makanya kita buat ini karena coba teman-teman perhatikan pada saat kita pakai muzzle ini ya, coba tembak, coba trigger ya. Ini itu muncul loh energi dari sini itu gede loh, menundukkan ke bawah tapi nggak terlalu gede tapi cukup untuk menahan si suling kita itu tidak begini gitu. Nah, tidak gini karena kan panjang panjang itu walaupun memang OD-nya 16 yang kita khawatirkan kan terjadinya nah gini, sedangkan target kita kan 1,6 ya, 1,6 di jarak 25 meter, makanya ini kita buat gitu. Terus terakhir sekarang kan ada apa ya, ada muncul satu pemikiran bahwa hembusan yang dari depan itu mempengaruhi, makanya kita buat crowning seperti ini di muzzle yang kedua. Oke, okay? Untuk cara pemasangannya sama, kita sistemnya sistem jepit dan cuman satu ya, yang kita buat itu cuman di OD 16. Kenapa kita hanya bikin yang OD 16 saja, kenapa nggak 14, kenapa nggak 18? Karena bukan bukan pengaruh teman-teman ya. Untuk OD 14 itu bagus, tapi maksudnya sayang lah. Sayang itu kenapa? Karena untuk ke light recall ya atau LF pun pada 16 sih beratnya masih masuk ya, masih bedanya memang signifikan tapi masih masuk lah, kita ngakalinnya di popor untuk menghindari kan terlalu riskan ya untuk 14 kalau menurut saya sendiri gitu. Saya pribadi gitu. Kalau menurut saya gitu. Makanya kita cuman bikin kode 16 biar teman-teman juga sebelum memilih untuk kode 14 pikirkanlah jangka panjangnya gitu. Karena rata-rata kan kode 14 after salesnya kan jatuh ya, kalau kalau 16 kan enggak lah, minimal nanti pas kita udah bosan pakai kalau OD 16 kan banyak teman-teman yang udah mengerti kenapa kita harus pilih OD 16 kan lebih tertarik gitu, makanya harganya biasanya masih stabil. Kalau si suling OD 14 ya jatuh karena peminatnya kan sedikit, karena kan yang mempengaruhi harga barang itu di mana barang itu permintaannya banyak ya otomatis si harganya si harganya makin banyak gitu. Uh-uh, salah kita. Maksudnya kalau seandainya barang ini banyak peminatnya tapi barangnya langka, otomatis harganya pasti akan stabil naik. Oke teman-teman, mungkin segitu yang bisa Rian paparkan. Makanya kenapa kenapa model barunya kok masih seperti lope-lope kayak gini, kayak kekanak-kanakan? Bukan teman-teman. Jadi ke prinsip kita yang pertama Rian jelasin lagi bahwa sebelum kita membuat sesuatu itu kita harus tahu dulu fungsinya. Nah,
Setelah tahu fungsinya, kita buat biar fungsinya memang benar-benar melekat di sini. Setelah itu baru kita lanjut estetikanya. Estetikanya itu yang tidak bertabrakan dengan fungsi. Gitu. Jadilah sebuah produk yang memang dari segi estetikanya bagus, tapi tidak mempengaruhi sedikit pun atas fungsi barang tersebut. Gitu, teman-teman. Eh, Mungkin seperti itu penjelasan apa fungsi majel dan perbedaan majel ACW yang pertama dan majel ACW yang kedua. Untuk majel ACW yang kedua ini masih ada beberapa pitches. Kalau teman-teman mau silahkan chat di admin ya. Ada admin ACW ya. Tapi tinggal beberapa pitches ya. Karena kita produksinya nggak banyak, cuman selingan sebelum masuk produksi yang itu gitu ya. Ya cuma selingan kita buat dulu ini. Teman-teman, kita RCW Indonesia sedang membuat satu produk yang menurut Rian sendiri ya. Rian kan mempelajari produk itu udah agak lama ya, bahkan udah pernah bikin juga. eh, kita itu lagi meriset sebuah regul ya. Mohon doanya teman-teman, semoga kita bisa sukses. Prototipenya udah turun, nanti kita tes, kita analisis. Jadi mudah-mudahan tidak memunculkan masalah baru. Tapi kalau ada masalah baru ya kita pikirkan untuk biar si produk itu durability-nya lama gitu ya, durability-nya lama, konsistensinya lama, terus pengennya sih kalau seandainya bisa gitu, kita juga pengen buat yang harganya yang nggak terlalu inilah gitu ya maksudnya. Tapi nggak tahu sih kan karena kan yang pertama bahan-bahan itu sekarang mahal mahal banget ini. Benar. Coba teman-teman yang mungkin ada industrial yang lain ya. Sekarang itu bahan pokok itu naiknya berapa puluh persen ya, hampir 30% kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu dari waktu kita pertama baru beli kan, kenapa kita kok serasa paniknya sekarang gitu ya. Karena kita itu dari dulu itu udah stok si barang mentah itu udah banyak sekali gitu. Jadi kita udah nggak belanja lagi, nggak pernah melihat harga pasar bahan baku ya. Tapi pada saat sekarang kita pengadaan lagi bahan baku, wow. Makanya teman-teman juga mungkin bingung, wow, ACW kenapa harganya kok melonjaknya luar biasa. Nah, karena si bahan bakunya memang benar-benar melonjak luar biasa gitu. Itu, kembali lagi ke ini ya. Jadi kita lagi bikin satu buah regulator. Dan kan udah beberapa kali tuh ngeriset terus sampai sekarang kan ngeriset terus itu. Dan mungkin yang Rian buat ini, yang Rian desain ini, saya desain sedemikian rupa yang bahkan hal-hal yang kecil pun Rian pikirin dan buat gitu ya. Karena kembali lagi ke prinsip dasar produksi kita itu kan yang pertama itu fungsinya dulu gitu. Makanya Rian itu lagi masih fungsinya itu dibuat sejauh ini kok part ini ke fungsinya buat apa gitu. Kalau kurang kita tambahin part untuk menunjang itu gitu ya. Yang penting kan durability-nya, terus kan apa durability-nya yang pasti ya. Durability terus maintenance-nya juga nggak terlalu ribet gitu kan maksudnya gitu. Ya itu, bentar ya. Ini baru bangun ini. Malam itu akhir bulan di kantor luar biasa sampai jam 12. Nah, sekarang tadi bangun subuh ini baru udah sedikit olahraga dikit ya, bukan olahraga sih, lari dikit baru. Sekarang kan ada ini biar teman-teman tahu gitu apa bedanya si majalah cewek lama dan majalah cewek baru itu kan jadi perbincangan ya di antara teman-teman. Nah itu jadi
eh, mudah-mudahan yang Rian desain ini regulatornya, mohon doanya mudah-mudahan jadi yang sesuai harapan, sesuai yang kita kita inginkan lah. Maksudnya kan sebelum ini pengennya seperti apa sih si produk ini gitu ya. Sesuai itulah, sesuai harapan. Oke teman-teman, itu dulu dari Rian salam olahraga. Terus yang pertama itu titip untuk generasi yang next generation. Jadi maksudnya jangan cuma bapak-bapaknya aja yang turun ya, nanti mulailah ke generasi-generasi kita itu dimunculkan. Itu kalau punya anak kan lumayan ya, maksudnya ya lumayan meredam anak-anak zaman sekarang kan banyaknya itu ke gadget ya, maksudnya ya, ke gadget terus kan tidak seindah masa kecil kita gitu ya, seangkatan kita. Makanya kita kalau ada anak-anak yang masih itu cobalah ke sana, karena olahraga ini memang olahraga yang positif ya, asal kita pantau dengan benar-benar kan di lajur yang benar. Bahkan ada anak-anak kan sekarang baru juga berapa bulan udah ikut ke jurnas, sudah ikut, itu kan bangga ya, maksudnya apalagi kalau kita mendidiknya yang benar gitu ya. Ya, titip dari Rian cuma itu sih, mulai kita bawa olahraga ini menjadi olahraga yang memang familiar untuk teman-teman yang bukan untuk teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman mungkin udah familiar. Maksudnya untuk next generation ya, untuk orang-orang baru yang masih kecil, coba lihat minat bakatnya di mana. Nah di situ teman-teman. Karena biar anak-anak kita itu lebih ke positif, bukan bukan sekarang negatif ya, maksudnya lebih yuk kita bimbing anak-anak kita menuju ke sana. Oke, gitu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.